Kita hidup dalam dunia yang serba terhubung, tetapi semakin banyak berusaha mendekat, semakin terasa jauh. Rasanya seperti berlari menuju cahaya tetapi gelap justru menyelimuti kita. Apakah kamu pernah merasa sepi di tengah keramaian? Ketika orang-orang di sekitar kita tidak benar-benar melihat kita, semua rasa haus akan kasih sayang dan pengertian terasa sia-sia. Kita terjebak dalam ketakutan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita ingin dekat, tetapi merasa terasing karena takut akan penilaian. Kita berharap ada yang mau melihat, tetapi sayangnya, kita lebih memilih bersembunyi di balik bayang-bayang diri sendiri. Setiap kali kita berusaha membangun hubungan, perasaan cemas itu muncul. Seolah ada suara dalam diri yang berbisik, apakah kamu cukup baikkah untuk dicintai? Kesepian ini bukanlah ketidakmampuan untuk berinteraksi, tetapi lebih pada ketidakmampuan untuk membuka diri. Dinding yang kita bangun semakin mengokohkan rasa takut kita. Kita bertanya-tanya, jika kita membiarkan diri kita terlihat, apakah kita akan ditolak? Apakah kita benar-benar siap untuk merasakan kedekatan dan semua risiko yang menyertainya? Adanya ketidakpastian dalam membuka diri membuat kita terkadang lebih memilih untuk berdiam diri. Kita melihat orang lain bergaul, tertawa, dan berbagi, sementara kita hanya bisa menjadi pengamat. Dalam diri kita, ada rasa dingin yang menggigit, seolah mengingatkan bahwa ketakutan kita lebih kuat daripada keinginan kita untuk dekat dengan orang lain. Sulit rasanya ketika kita melihat momen-momen kebahagiaan orang lain dan berpikir, mengapa tidak aku? Kita merasa kosong, seakan ada gejolak kuat yang ingin dikeluarkan, tetapi entah mengapa kita bukan orang yang cukup berani. Kebiasaan menunda juga menjadi salah satu pelarian. Kita tahu harus membuka diri, tetapi rasanya menyakitkan. Kita berusaha mencari alasan untuk tidak melakukannya. Efek dari perilaku ini sangat merugikan, kita terus berputar dalam lingkaran rasa haus akan perhatian dan cinta, tetapi tetap tak bisa bertindak. Satu pertanyaan yang terus mengganggu, bagaimana jika mereka tidak menerima saya? Kita seringkali membangun skenario terburuk dalam pikiran, dan inilah yang membuat kita terus mundur. Menunggu saat yang tepat hanyalah ilusi. Kita berharap akan ada momen yang sempurna, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tak ada momen yang benar-benar sempurna. Kita terjebak dalam rutinitas dan hari-hari yang monoton, berusaha mencari alasan untuk tidak terjun ke dalam ketidakpastian. Padahal, dengan setiap harinya, kita semakin menumpuk rasa kesepian dan ketidakpastian itu. Kita terus menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah karena tidak mampu bertindak, dan yang lebih menyakitkan, kita tahu kita butuh kedekatan itu. Bukan hanya itu, ada juga rasa malu yang mengintai. Ketika kita akhirnya memutuskan untuk membuka diri, mungkin rasa malu akan keputusan kita untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutan tersebut membuat kita mundur lagi. Rasa malu ini membuat kita menyadari bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya mencintai diri sendiri. Keberanian untuk menunjukkan diri kepada orang lain seharusnya datang dari penerimaan terhadap diri sendiri. Begitu sulitnya menjangkau diri sendiri, apalagi menjangkau orang lain. Seolah ingin terbang, tetapi sayap kita terikat. Rasa sakit emosional ini terus menggila, sebab setiap kali kita memikirkan kedekatan, kita juga ingat akan kemungkinan penolakan. Apakah kita akan ditolak, diabaikan, atau bahkan dianggap remeh? Menghadapi semua itu seperti menghadapi badai dalam hati kita sendiri. Setiap kali kita membayangkan situasi di mana kita benar-benar dekat dengan orang lain, terbayang juga semua ketakutan yang telah menghantui kita. Inilah kenyataan pahit yang kita hadapi setiap harinya. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melangkah meski rasa takut itu selalu ada.
Kita semua punya cerita. Seperti seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas. Saat deadline semakin dekat, ia malah terjebak dalam scroll media sosial, mencari keasyikan yang justru menjauhkannya dari tanggung jawab. Padahal, seharusnya ia bisa berbincang dengan teman-temannya tentang tugas itu, tetapi ia merasa takut dianggap kurang pintar. Akhirnya, ia berjuang sendiri di malam hari, berhadapan dengan rasa lelah dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dalam situasi ini, dia terjebak dalam pikirannya sendiri, membayangkan semua penilaian yang mungkin ditujukan padanya jika dia terlihat tidak mampu. Atau seorang ibu yang terus berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Dengan segudang tugas harian, ia sering merasa lelah dan tertekan, tetapi tetap ingin menjadi sosok ibu yang sempurna. Ketika anak-anak bertanya, "Ibu, kenapa kamu tidak pernah punya waktu untukku?" Hatinya terasa hancur. Momen-momen kecil itu berharga, tetapi ia merasa terjebak dalam tanggung jawab yang tak terhitung jumlahnya. Ia harus mengorbankan momen berharga demi memenuhi harapan yang tak terucapkan. Intensitas rasa bersalah ini berkali-kali terulang, hingga ia merasa bahwa semua usaha yang dilakukannya tidak pernah cukup. Seperti seorang dokter yang menghadapi situasi ramai di rumah sakit. Ia terlihat tenang di luar, tetapi dalam dirinya ada pergolakan yang luar biasa. Setiap pasien memiliki cerita yang unik, dan ia harus menjawab semua harapan yang mengendap di benak setiap keluarga yang menunggu. Meski berpengalaman, ia ingin terhubung dengan pasien dan keluarganya, tetapi dibatasi oleh profesionalisme dan rasa takut akan keterikatan emosional yang menyakitkan. Ia merindukan detak jantung yang lebih manusiawi dalam hidupnya, tetapi terkadang terjebak dalam lapisan-lapisan kesibukan, seolah waktu tidak pernah memberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Contoh-contoh ini bukan sekadar cerita, tetapi gambaran nyata apa yang kita semua rasakan. Ketakutan yang membuat kita mundur, sementara keinginan untuk dekat selalu ada. Kita seringkali berusaha melindungi diri sendiri dengan membatasi interaksi, padahal kedekatan adalah yang kita cari. Kelelahan, rasa bersalah, dan keraguan itu menggerogoti kita, sementara di dalam hati, ada suara yang pelan mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, meskipun terkadang kita merasa terasing. Dari setiap penantian dan ketidakpastian yang menyakiti, kita berhak untuk merasa utuh dan terhubung. Kita tidak asing dengan bersembunyi di balik senyuman, terlihat serius saja padahal di dalam hati, kita merindukan kedekatan. Setiap klik pada layar gadget bukanlah pengganti nyata dari kasih sayang. Seolah kita terbiasa hidup dalam ilusi, menciptakan dunia semu yang jauh dari realita. Penting untuk merenungkan apakah semua ini benar-benar sejalan dengan apa yang kita inginkan. Pada suatu titik, kita harus mulai bertanya-tanya, kapan kita akan berani melangkah maju? Apakah kita akan terus terjebak dalam rutinitas ini? Jika kita tidak mengambil langkah, kita hanya akan terus merindukan yang seharusnya bisa kita miliki. Ayo kita sadari bahwa setiap langkah maju menuju kejelasan bisa membebaskan kita sedikit demi sedikit dari penjara pemikiran kita sendiri. Ada saatnya kita harus menghadapi kenyataan, bahwa hidup ini bukan sekadar mengikuti arus atau bersembunyi di balik rasa takut. Kita mulai mencari kejelasan, dan mungkin momen itu datang saat kita menyaksikan seseorang berani membuka diri kepada kita. Melihat keberanian orang lain terkadang bisa menjadi pendorong yang kuat. Ketika kita melihat orang lain mampu mengambil langkah yang sulit, tidak jarang muncul keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Tanpa disadari, ketakutan kita yang selama ini menahan langkah itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kita menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitar kita menjalani hidup mereka dengan ketulusan, berbagi kesedihan dan kegembiraan.
Menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan rahasia masing-masing bisa menjadi titik balik bagi kita. Keterikatan emosional yang mungkin kita hindari justru menjadi cara untuk menyembuhkan diri. Ketika kita mengenali bahwa kita tidak sendirian dalam ketakutan ini, ada rasa lega yang menyelimuti. Kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya kita takutkan? Apakah penolakan atau justru kehilangan kesempatan untuk terhubung? Pertanyaan ini bisa hadir dalam momen tenang atau bahkan di tengah keramaian, tetapi selalu membawa kita pada refleksi yang dalam tentang arti hubungan itu sendiri. Perlahan, semangat kita untuk meraih keakraban mulai kembali. Ketika kita merenungkan semua ini, ada bagian dari diri kita yang kembali bernapas, menanti untuk hidup. Mungkin, kita mulai merasa berani untuk melakukan percakapan yang lebih berarti. Ada rasa harapan yang muncul ketika kita memahami bahwa mendekat tidak selalu berarti harus memamerkan diri kita yang sempurna, melainkan cukup menjadi diri kita yang sebenarnya. Setiap langkah yang kita ambil, betapa kecilnya, menuju ke arah kedekatan akan membuat perbedaan. Dengan keberanian untuk bersikap jujur, kita bisa mulai membuka diri kepada orang-orang di sekitar, meski perlahan. Momen-momen kecil seperti berbagi cerita di kopi pagi atau saling mendengarkan masalah di akhir hari menjadi langkah awal yang dapat mengubah segalanya. Keterbukaan ini membutuhkan latihan, namun dengan semangat yang tepat, kita bisa mulai memperbaiki hubungan yang dulu terasa jauh. Kita mungkin belum sepenuhnya terbebas dari ketakutan, tetapi kita mulai melangkah dengan lebih ringan dan percaya diri, mulai menyadari bahwa dengan setiap percakapan, kita mendekatkan diri satu sama lain. Ingatlah, keberanian bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi juga tentang langkah-langkah kecil yang membangun jembatan antara kita dan orang lain. Ketahuilah, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk melangkah meski dalam keadaan takut. Kita memiliki seluruh dunia yang menanti untuk kita jelajahi dan rasakan. Semua rasa kesepian dan keraguan itu bisa diubah menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak. Jika kita terus bersembunyi, kita hanya akan terlambat untuk merasakan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik kita. Merangkul ketakutan dengan cinta terhadap diri sendiri bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh arti. Hadapi ketakutan itu dengan langkah kecil. Setiap momen yang kita habiskan untuk berani terbuka adalah investasi untuk masa depan kita. Kenali dan akui diri kita apa adanya. Ketika kita mampu melakukannya, kita tidak hanya memberikan kesempatan bagi diri sendiri tetapi juga bagi mereka yang ingin mengenali kita. Ingatlah bahwa setiap orang di sekitar kita harusnya menjadi bagian dari jejak kehidupan kita, bukan penghalang. Setiap langkah yang diambil menuju keberanian adalah langkah menuju diri yang lebih baik dan lebih utuh. Jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kita lagi. Buka diri, sambut kedekatan, dan kembalikan kehangatan yang selama ini hilang. Kita berhak untuk merasakan cinta dan perhatian yang tulus. Saatnya bergerak, saatnya menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa rasa malu. Momen-momen ini adalah saat yang tepat untuk mulai menciptakan keterhubungan yang dalam, yang akan memperkaya hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk tidak membiarkan rasa takut mendominasi lagi, tetapi memilih untuk hidup dengan keberanian dan kejujuran. Ketika kita menyingkirkan keraguan, kebahagiaan sejati akan mulai memanggil kita. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri dan mengambil langkah yang kita butuhkan. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, ada banyak hati yang siap berbagi. Mari kita jalin ikatan itu dengan sepenuh hati.